Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Koja Kita. Apaan tuh kak? Bekoja sambil bercerita. Oke nih teman-teman, kembali lagi dengan saya Jimmy Juliansa selaku host podcast kali ini. Dan narasumber saya yang sangat cantik dan tak kalah berprestasi nih teman-teman. Boleh nggak kak perkenalan dirinya? Oke. Baik semuanya, perkenalkan nama saya Ica. Saya berasal dari SMK Pertanian Negeri 2 Tugu Mulyo. Untuk hobi saya membaca, menyanyi dan juga memasak. Oke nih kak, kakak kan hobinya membaca, menyanyi dan memasak nih. Nah, kenapa sih kakak hobi memasak? Apa kakak di rumah suka masak ya? Suka kak, karena saya itu suka membuat sesuatu. Kayak misalnya membuat kue gitu. Oh, baking ya. Saya suka menghias kue. Wow, jadi pas hari Valentine kemarin ngias kue sendiri dong? Iya dong, mandiri. Oh, mandiri ya. Oke nih teman-teman, perlu kalian ketahui juga Kak Ica nih dari SMK Pertanian Negeri 2 Tugu Mulyo. Nah, Jimmy mau nanya nih Kak, kenapa SMK Negeri 2 Tugu Mulyo itu terletak di Lubuk Linggau? Kalau mau diikuti kan seharusnya Kota Lubuk Linggau dong. Karena kan terletak di Kota Lubuk Linggau. Nah, kenapa itu Kak? Nah, jadi pada tahun 1982 ya. SMK Pertanian itu awalnya bukan nama SMK Pertanian Kak, tapi namanya SPP atau SPMA. SPP atau SPMA. Oke. Nah, untuk SPMA itu ada artinya Kak, Sekolah Pertanian Menengah Atas. Nah, jadi dari Dinas Pertanian ada PPL, Penyuluh Pertanian. Nah, itu mungkin mereka melihat Kota Lubuk Linggau ini kan kekurangan kinerja pertanian Kak. Iya. Jadi wilayah pertanian di Kota Lubuk Linggau itu bagus Kak. Nah, jadi di sanalah SMK Pertanian dibangun di Kota Lubuk Linggau. Nah, jadi namanya tetapi kami kabupatennya di Tugu Mulyo, bukan di Kota Lubuk Linggau. Tetap di Tugu Mulyo ya, berarti tetap negeri Tugu Mulyo gitu ya. Betul, Kak. Oh, oke. Jadi gitu ya. Kira Jimmy tadi kan Jimmy mikir malam tadi kok SMK Negeri Tugu Mulyo kan di Lubuk Linggau. Betul Kak. Maklum baru tahu, pendatang ya ke Lubuk Linggau. Oke nih, kalau bahas tentang sekolah, Kak Ica di sekolah dari TK sampai SMK nih di mana aja nih sekolahnya? Oke. Kalau untuk TK itu TK Mutia. Halo TK Mutia. Halo TK Mutia. Adik-adik kecil-kecil ya. Adik-adik kecil-kecil. Kalau untuk SD itu SD Negeri 30. SD Negeri 30, kalau SMP? Kalau SMP Negeri 5 Kota Lubuk Linggau. Spenly ya? Spenly. Oh, Jimmy juga punya kawan dari SMP 5. Kak Paris, kenal Kak Paris? Kenal. Oh, itu tuh itu teman dekat Ica. Oh, teman dekat ya, Raisya. Iya, dari Erik ya. Azarin. Ya, Azarin. Itu dari Spenly semua. Dari Spenly semua, betul. Ke SMK tadi di SMK Pertanian Negeri 2 Tugu Mulyo. Kebawa terus Lubuk Linggaunya mau Lubuk Linggau kayak gitu. Oke, kalau kakak pengalaman kakak sendiri setelah mengikuti dari TK, SD, SMP tuh, menurut kakak di mana sekolah yang menurut kakak paling berkesan di kakak dari STK, SD, SMP, SMA, SMK nih? Kalau untuk sekolah yang paling berkesan itu pastinya SD Kak. Karena apa? Karena kalau SD kan pengalamannya 6 tahun Kak. Kalau semisalnya untuk TK, SMP, SMA itu kan hanya 3 tahun. Tetapi semuanya berkesan semua. Tapi karena SD itu 6 tahun jadi berkesannya luar biasa. Lebih seru gitu ya kan. Iya. Juga kayak kita masih anak-anak, masih belum punya beban pikiran nih. Betul Kak. Yang banyak ya. Kalau menurut kakak, guru terfavorit kakak nih dari SD dulu nih, guru terfavorit di SD. Oke. Kalau untuk guru terfavorit itu Bu Milda. Bu Milda, halo Bu Milda. Jangan lupa ya Bu tonton channel kami. Kalau Bu Milda tuh ngajar apa Kak? Apa wali kelas? Bu Milda wali kelas 6 Kak. Wali kelas 6 ya. Oh ya, kalau SD kan nggak ada guru mapel ya? Ada Kak, ada. Ada ya? Bukannya satu wali kelas itu ngajar MTK bahasa Indonesia kayak gitu enggak? Kalau di SD 30 ada Kak. Oh, jadi misal ya? Ya, oh, oke. Kalau di SD sendiri kakak pernah mendapatkan prestasi atau mengikuti perlombaan? Kalau untuk SD tersendiri saya pernah mengikuti perlombaan pramuka. Perlombaan pramuka? Itu berarti tingkat siaga. Ya, tingkat siaga. Tingkat siaga itu perlombaan apa Kak? Perlombaan lomba ranking 1 Kak.
Cerdas cermat ya? Iya, cerdas cermat LCC. Itu tentang pramuka. Tentang pramuka. Tentang sejarah pramuka kan? Betul Kak, sejarah pramuka Indonesia. Dan dapat nggak? Alhamdulillah dapat. Alhamdulillah dapat ya Kak. Berarti dari SD Kak Ica ini sudah berprestasi teman-teman. Dari SD, SMP, SMK. Oke, keren banget sih. Nah, itu aja Kakak di SD ikut lomba pramuka aja. Untuk SD pernah ikut nari juga Kak. Nari. Nari. Berarti hobi nari juga ya Kak? Hobi. Oh ya, kan disebut tadi hobi nari ya. Itu kalau Kakak di SD organisasi apa aja Kakak ikuti pramuka? Pramuka, terus docil, dokter kecil. Oh iya ya, docil ada. Oke. Berarti Kakak nih dulunya docil ya? Dokter kecil. Iya. Itu susah banget sih nggak mau masuk docil tuh. Susah Kak. Di SD Jimmy itu susah banget seleksinya. Oh iya. Kalau di SD Jimmy yang boleh masuk docil tuh antara kelas 5 kelas 6. Kalau Kakak? Kami juga dulu Kak, kelas 5 sama kelas 6. Kelas 5 kelas 6 kan. Oke, kita kembali kita maju lagi nih ke era SMP-nya. Kan di SD kita sudah kupas nih tentang Kak Ica-nya. Kalau di SMP nih Kak, Kakak ikut organisasi apa aja? Kalau di SMP ikut organisasi yang pertama itu OSIS, yang kedua pramuka, yang ketiga paskibra, yang keempat rohis. Oke. Ya itu Kak. Kakak ikut rohis berarti dari SMP ya? Dari SMP Kak. Ikut rohis. Nah, kalau di rohis Kakak pernah mengikuti perlombaan nggak gitu kan? Hafiz atau kaligrafi kayak gitu? Kalau untuk rohis itu sebenarnya pernah Kak, tapi itu tingkat sekolah bukan tingkat kota. Tingkat sekolah maksudnya antar per kelas? Antar per kelas gitu. Itu Kak. di hari apa nih? Dalam event apa nih? Dalam event Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Saya pasti kan diajarin pesantren kilat ya kalau Ya, biasanya betul. persekolah kan pesantren kilat. Pesantren kilat. Kalau paskib Kakak ikut dari SMP juga nih kan? Dari SMP. Kalau di SMP Kakak pernah menjabat nggak sih di organisasi paskib? Ketua Pernah. atau semacamnya? Untuk paskib itu menjabat sebagai sekretaris. Sekretaris paskib. Itu sekret umum. Sekretaris umum. Wow, keren. Nah, kenapa Kakak bisa terpikir untuk mengikuti paskib nih? Karena kita berpikir gini Kak ya, kalau misalnya pemikiran orang di luar pasti yang melok yang ikut paskib itu orang yang tinggi-tinggi. Iya, itu ya, pasti kan pasti, Kak. ya. Nah, tetapi saya bukan begitu Kak. Karena kalau kita mau belajar ya terjun aja gitu. Kalau kita mau tahu ya udah kita makin tahu. Oke, Jadi kan oke. untuk ilmunya itu lebih banyak lagi. Lebih banyak ilmu. Pengalaman juga gitu Kak. Relasi kita lebih luas. Ya, betul. Relasi lebih luas. Terus Kakak ikut organisasi apa aja? Tadi kan rohis, Rohis, terus paskib, pramuka. OSIS ikut? OSIS ikut. Ikut ya. Nah, kalau di pramuka Kakak SMP-nya pernah menjabat sebagai apa? Kalau di pramuka saya menjabat sebagai wakil pramuka putri. Wakil putri. Nah, selama Kakak memimpin organisasi di pramuka SMP Kakak, apa sih Kak kendala Kakak menurut Kakak yang paling berat? Kendala menurut saya sih Kak mengatur anggota Kak. Iya, apalagi kan kita SMP itu ya. Kita SMP. Karena kan kita kan belum, aduh gimana ya. Iya, Kok bener. teman-teman yang lain kok pada nggak latihan pramuka. Itu kan sebagai salah satu konflik kita juga menjadi pemimpin gitu Kak. Kalau di OSIS pernah Kalau menjabat sebagai apa? Sebagai ketua Sekbid Bela Negara. Jadi Kak Ica nih ya, setiap eskul tuh pasti punya jabatan ya. Apa nggak pecah pala Kak? Kebanyakan jabatan itu Kak, ya Allah. Iya sih sebenarnya gitu. Pasti berat banget ya Kak jadi Kakak. Enggak juga sih Kak. Kita menjalankannya kita dengan- menjalani dengan nikmat, dengan syukur, dengan ya di awal dengan bismillah lah. Kalau nggak terbeban tuh pasti enteng ya bawaannya. Iya, bener, Kak. Kalau misalnya dibebani pasti berat. Nah, selama di OSIS nih Kakak pernah dapat nggak sih cacian di SMP? Pasti pernah deng. Aduh, pernah itu OSIS pasti. babu, OSIS segala Nah, iya macam. gitu Kak. OSIS ini loh, ada sampah, ayo dipungut gitu. Padahal dalam hati Icah ya ampun, padahal tinggal dibuang gitu loh. Kan kita kan bukan tuh ya petugas kebersihan ya. Betul Kak. Kita hanya sebuah tangan yang menyalurkan aspirasi dari siswa ke guru, ke Kepsek terutama. Itu Kakak pernah nggak membuat event di SMP tuh, event OSIS kayak gitu? Pernah Kak untuk membuat event OSIS karena kan kami kan bekerja sama tuh antara ketua OSIS, wakil ketua OSIS dan para anggota OSIS lainnya juga kan kami membuat event untuk cerdas cermat atau turnamen olahraga gitu loh Kak. Oca, Kasmet? Kelas meeting ya kami rapat gitu loh Kak. Oh ya, oke. Nah,
kan teman-teman kita sudah bahas nih tentang SMP-nya Kak Ica. Oke, kita lanjut ke SMA nih. Semakin lama pembahasan kita ini semakin tinggi-tinggi ya. Dari Kak Ica yang hanya lomba cerdas cermat, lanjut menjadi ketua pramuka di SMP. Wakil ya? Wakil Kak. Iya, lanjut ke wakil ketua pramuka putri di SMP. Nah, kita lanjut ke SMA nih teman-teman. SMK dan SMK. Kalau Kakak di SMK nih, kenapa Kakak nih terpikir mau masuk SMK Negeri 2 Tugu Mulyo? Kan banyak nih SMK di Lubuk-Linggau. Karena kan awalnya itu bukan ingin masuk SMK Pertanian itu kan, bukan Kak. Nah, karena ada salah satu kakak-kakak yang dari SMK Pertanian itu membagi brosur tentang SMK Pertanian dan Ica buka tuh. Ica baca, wah emang tertarik gitu loh Kak. Karena Ica juga baru denger kalau di Lubuk-Linggau ini ada SMK Pertanian. Jadi disitulah pikiran Ica jadi terbuka. Oh, coba deh minta izin sama orang tua, boleh nggak sih untuk masuk pertanian. Masuk pertanian. Ternyata orang tua kalau misalnya emang Ica niat untuk sekolah di sana, ya sudah diperbolehkan. Mendukung. Oh, orang tua juga mendukung, mensupport ya, menjadi support system kita. Oke, kalau kenapa Kakak tuh harus ke SMK Pertanian? Apa Kakak tuh ada cita-cita yang dari hati Kakak tuh ingin mengembangkan apa, menjadikan Indonesia seperti apa? Itu gimana sih, Kak? Kenapa saya ingin sekali masuk ke pertanian? Karena saya mempunyai prioritas tinggi. Iya. Karena kan Lubuk-Linggau nih Kak ya. Kalau bisa Lubuk-Linggau itu menjadi salah satu lumbung pangan terbesar lah di Sumatera Selatan gitu Kak. Keren. Cita-cita yang sangat luar biasa ya Kak. Betul, Oke. Itu sih bagus banget sih Kak cita-citanya menjadi lumbung terbesar. Iya betul Kak. Pangan di Sumatera Selatan. Itu tuh kalau boleh tahu nih Kak, di Sumatera Selatan apa tuh lumbung pangan terbesarnya mana nih? Kalau untuk lumbung pangan di Sumatera Selatan terbesar itu masih dipegang oleh Muara Enim Kak. Muara Enim. Oke, Muara Enim. Nah, kalau kita sebagai generasi emas nih untuk Indonesia nih, kita harus jadikan Lubuk-Linggau nih sebagai lumbung pangan terbesar. Oke. Tapi kita ingin menjadikan lumbung pangan ini Lubuk-Linggau nih sebagai lumbung pangan. Itu tuh gimana sih Kak caranya? Untuk caranya Kak ya, kita sebagai generasi muda itu seharusnya banyak mempelajari tentang penghijauan, tentang mendalami peran kehutanan, agar apa? Kalau semisalnya hutan kita terkena erosi kebakaran, kita bisa menanggulanginya gitu Kak. Apalagi kita sebagai generasi muda, sebagai kader penerus untuk Kota Lubuk-Linggau. Ayo majuin Kota Lubuk-Linggau. Ayo teman-teman, kita majuin Kota Lubuk-Linggau. Nah, tapi minusnya ini Kak, di zaman sekarang mana pemuda sekarang nih atau generasi muda yang katanya akan menjadi cikal bakal generasi emas, itu tuh malah tidak malah meninggalkan seperti kita merawat lingkungan, itu malah meninggalkan, malah mereka tuh merusak. Malah merusak dan lebih cenderung ke teknologi sekarang. Nah, solusinya itu gimana Kak kira-kira? Kalau solusi bagi aku, bagi generasi muda nih, kita boleh mengikuti arus sosial media, arus teknologi yang makin meningkat, tetapi kita jangan melupakan industri, melupakan kebersihan kita. Nah, intinya jaga kebersihan kita, karena kan kalian kan juga tinggal di sini. Kalau misalnya bersih kan enak gitu loh Kak. Ini kan rumah kita. Aslinya betul itu. Ini kan rumah kita, jadi kita tuh harus merawat rumah kita. Oke. Mulia sekali ya cita-cita Kakak ya. Oke, lanjut. Kakak di SMK, Kakak mengikuti organisasi apa aja nih? Untuk organisasi yang saya ikuti di SMK itu yang pertama adalah OSIS, yang kedua Pramuka, yang ketiga Paskibraka, yang keempat Rohis, dan yang kelima PIKE. 5 organisasi. Iya, 5 organisasi. Oh, banyak banget ya Kak. Kakak dengan kakak perempuan mengikuti organisasi sebanyak itu didukung atau gimana Kak dari keluarga? Wah, kalau untuk keluarga pasti mensupport terbaik sih. Mensupport untuk anaknya ya, untuk pastinya itu. Berarti enak ya Kak kita disupport. Tapi kebanyakan sih juga sih cewek-cewek yang di rumah itu tuh banyak tidak disupport ortunya kan. Oke, untuk Kakak di bidang OSIS nih, Kakak kan terpilih menjadi apa nih? Alhamdulillah terpilih menjadi ketua OSIS. Alhamdulillah teman-teman. Kak Ica terpilih menjadi ketua OSIS ya. Ketua OSIS di SMK 2 Pertanian Tugu Mulyo. Itu kan bacanya?
SMK Pertanian Negeri 2 Tugu Mulyo. Enggak apa-apa. Sering kebalik-balik Kak, sumpah. Itu tuh negeri kan, bukan swasta. Itu negeri Kak, bukan Negeri. swasta. Iya. Nah, Kak Ica ini kebetulan ketua OSIS nih di SMK 2 Tugu Mulyo aja ya. SMK 2 Tugu Mulyo. SMK 2 Tugu Mulyo nih teman-teman, menjadi ketua OSIS. Itu gimana sih perasaan Kakak pas Kakak terpilih atau didebatkan sebagai ketua OSIS nih? Ya untuk awalnya pasti seneng banget lah Kak ya. Kayak berasa ini kayak mimpi atau gimana ya. Soalnya kan itu kan kita hanya ikut berpartisipasi, ikut meramaikan demokrasi gitu loh Kak. Jadi kalau semisalnya kita terpilih ya alhamdulillah, kalau nggak terpilih ya udah nggak apa-apa, sebagai pengalaman dan pembelajaran kita. Iya gitu. pasti itu. Nah, ngomong-ngomong tentang perasaan nih, nah Jimmy lupa mau tanya tadi itu. Harusnya di awal pertanyaan ini ya. Lupa tanya. Gimana sih Kak perasaan Kakak pas Kakak diundang ke podcast ini? Oke. Perasaan pas diundang ke podcast, wah luar biasa sih. Seneng banget dan Seneng ya? Bangga juga dengan diri sendiri karena kan ini baru perdana kali, baru pertama kesini ketemu Kak Jimmy gitu kan. Kita saling mengenal gitu kan. Nah, jadi teman-teman yang punya kawan yang berprestasi di rumah itu langsung aja nih kontak nomor yang di bawah kita. Oke, lanjut Kak. Untuk pramuka nih, Kakak menjabat sebagai apa nih di sana? Untuk pramuka alhamdulillah menjabat sebagai Ketua Pradana Putri. Pradani. Banyak kan teman-teman Kak Ica? Sudah ketua OSIS, Pradani. Oke, kita bahas lagi ya Kak. Kita bahas di pramuka. Kakak pernah nggak mengikuti event besar di tingkat kota? Kalau untuk mengikuti event di kota, karena kami kabupaten jadi jarang ikut Kak. Oh iya. Karena lebih event ke Musirawas itu. Oh iya kan kakak kan kabupaten ya. Kalau lomba-lomba tingkat kota? Sering ikut juga. Sering di lomba Diman Diman gitu. 2 kemarin Diman kami 2 ikut ya. Oke. Pernah nggak mendapat juara umum? Alhamdulillah pernah kami mendapatkan juara umum 2 di tingkat Musirawas. Keren. Itu cita-cita anak pramuka tuh pasti mendapatkan juara umum. Iya, betul itu. Cita-cita terbesar. Dan sayangnya SMK Negeri 1 belum mendapatkan juara umum. Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, semangat. Untuk kedepannya kami akan kejar lagi ya Kak. Oke, lanjut lagi. Kalau di pramuka tantangan terbesar Kakak apa nih? Pramuka untuk tantangan terbesar. Kalau untuk tantangan terbesar itu pasti anggota-anggota Kak. Pasti itu. Pasti. Karena kan kita kan harus menghadapi anggota. Karena kan sifat satu anggota sama anggota lain tuh berbeda Kak. Jadi kita harus saling memahami satu sama lain gitu. Oke. Kita harus jadi pemimpin tuh harus bisa memahami karakter ya. Oke. Kalau di Rohis Kakak menjabat sebagai apa nih? Untuk Rohis saya menjabat sebagai wakil ketua Rohis Putri. Aduh teman-teman. Udah ketua OSIS, Pradani, wakil ketua Rohis. Kalau di Paskib nih? Di Paskib saya menjabat sebagai Bu Lur Putri. Aduh, banyak banget ya jabatannya. Sudah Bu Lur. Kalau lanjut lagi nih ke PIK-R. PIK-R ya? Iya betul. PIK-R itu hanya anggota biasa. Hanya anggota. Mungkin kan tiba-tiba jadi ketua kan. Kalau di keempat jabatan itu jabatan paling berat menurut Kakak mana? Pastinya jabatan ketua OSIS. Ketua OSIS. Karena kan kita kan memegang seluruh intrasekolah, siswa-siswi juga Kak. Jadi kan kita sama-sama belajar lah. Iya pastinya itu pasti. Nah kalau di 4 jabatan tadi tuh apa sih perasaan kakak terpilih menjadi jabatan itu? Pernah gak kakak kewalahan dengan jabatan kakak sendiri? Pernah. Iya, itu ketika pas demo eskul ya Kak ya. Ya. Nah, demo eskul itu kan, waduh gimana ya? Yang ketua OSIS, yang OSIS pengen dance, yang pramuka pengen PBB, yang paskib pengen PBB juga. Jadi kayak yang ngatur itu susah Kak. Nah, tetapi karena kita kompromi sama-sama, mereka juga mengerti gitu kan Kak. Nah, jadi wakil-wakil Ica itu ikut membantu juga. Ya udah kita sama-sama kompromiin aja. Ica bagian yang ngurusin ini, Ica bagian yang ngurusin itu. Jadi yang teman-teman lain ikut membantu. Jadi kan kita harus kerja sama ya. Bener. Emang dalam sebuah organisasi itu pentingnya kerjasama. Itu yang sangat penting ya. Oke, lanjut kita bahas tentang apa nih? Tentang kepribadian kakak ya. Tentang kepribadian kakak. Mengapa kakak tuh ingin masuk organisasi tersebut? Kelima organisasi itu. Karena
Kalau kita masuk banyak organisasi Kak ya. Kalau ibarat kata gini, kalau misalnya kita sudah menyemplung ke kolam, lebih baik kita sekalian basah semuanya. Jadi carilah pengalaman sebanyak-banyaknya, karena kan itu kan juga untuk diri kita sendiri, untuk masa depan, kedepannya tuh gimana gitu Kak. Jadi kita tuh bangun nih personal branding kita. Bener tuh. Nah, bahas tentang PR nih, pasti banyak nih kenakalan remaja di sekolah kita masing-masing. Nah, menurut kakak, yang pernah kakak lihat kenakalan remaja di sekolah kakak itu apa? Yang pertama itu pastinya bolos. Bolos sekolah, itu pasti. Bolos sekolah itu. Mau sekolah sebagus apapun, semahal apapun, pasti ada namanya bolos sekolah. Bener Kak. Itu tuh kenakalan remaja banget. Bukan. Pasti itu Kak. Menurut kakak tuh, bagaimana sih kita mencegah pembolosan dari siswa-siswa tersebut? Kalau menurut saya, untuk guru BK Kak ya. Nah itu lebih baik konfirmasi sama guru wali kelasnya, agar wali kelasnya menghubungi pihak kedua orang tuanya. Jadi kan kedua orang tuanya menghubungi anaknya. Jadi kan melalui orang tuanya mereka dinasehati agar jangan bolos lagi, gitu Kak. Tapi minusnya di zaman kita sekarang ya Kak, itu tuh pemuda tuh nggak suka diatur gitu ya kan. Benar-benar Kak. Anak-anak tuh nggak suka diatur, nggak suka diperintah. Nah itu tuh gimana sih Kak solusi jalan keluarnya? Kalau untuk solusi jalan keluarnya, anak-anak zaman sekarang nih nggak bisa dibilang kasar Kak. Iya itu. Ya. Jadi kita itu lebih baik bilangnya lembut-lembut aja, secara lembut, menasihati secara lembut. Jadi jangan main tangan gitu loh Kak. Jadi kalau misalnya kita bilang baik-baik, mungkin aja kan hati mereka jadi lulu gitu kan. Jadi ngikut perkataan kita gitu Kak. Pasti. Jadi kita tuh harus menasihati anak-anak muda tuh dengan lembut. Iya. Walaupun lama prosesnya, tapi bakal mendapatkan hasil yang memuaskan gitu. Oke, kalau tadi kita bahas organisasi di sekolah nih, kalau organisasi di luar sekolah pernah ikut? Alhamdulillah pernah Kak. Apa tuh Kak? Kalau untuk organisasi di luar sekolah itu saya mengikuti Foksis. Foksis? Foksis apa Kak? Forum Kajian Syiar Islam. Oh, Masya Allah. Itu tuh di sana tuh kita ngapain aja Kak? Ya kita banyak Kak, banyak kegiatan. Yang pertama itu ngaji berjamaah, sholat berjamaah, dan juga mentoring tentang keagamaan Islam. Oh iya. Nah itu tuh Kak Nabila, Kak Ica itu tuh udah berapa lama ngikuti kegiatan itu? Udah setahun Kak. Udah satu tahun. Itu tuh kegiatannya di mana terletak? Di Lubuk Linggau? Di Lubuk Linggau Kak. Kita juga sering mentoring ke Masjid Agung As-Salam. Gitu Kak. Itu tuh sering, maksudnya mentoring itu tuh ke organisasi kita mentoring ke anak-anak atau gimana nih? Ke anak-anak juga bisa, ke remaja-remaja juga bisa Kak. Itu kan namanya kan mengevaluasi, mengedukasi para anak-anak remaja gitu Kak. Jadi bukan mesti yang dimentori bukan mesti anggota tersebut ya? Bukan. Bisa orang luar? Bisa. Gitu. Oh, oke. Boleh dong mentori di anak SMK nih? Kapan-kapan kita ke SMK 1 kita mentoring ya? Di SMK 1 nih. Oke, masalah ketua OSIS nih, kita kan sama-sama ketua OSIS nih, kita sama-sama ketua OSIS pasti tahu dong bagaimana perasaan pas menjalani event yang besar. Nah itu gimana sih Kak menurut Kakak event yang paling besar dan paling sulit Kakak hadapi? Pernah nggak? Pernah Kak. Untuk event yang paling sulit itu kayak membagi waktu gitu Kak. Membagi waktu itu paling sulit. Paling sulit. Ya, betul. Itu tuh harus kita harus mikir matang-matang ya, iya, kemana dulu ke yang penting, mana yang itu. Oke. Manajemen waktu gitu ya Kak. Manajemen waktu. Gitu sangat penting bagi ketua organisasi, apalagi kita nih yang banyak mimpin organisasi ya. Benar Kak. Jadi apalagi terutama Kakak nih, banyak banget organisasi yang Kakak pimpin. Wanita Kakak nih seorang wanita yang memimpin banyak organisasi nih. Itu luar biasa banget sih Kak, menurut Jimmy. Keren Kakak, pokoknya keren. Kalau di SMA Kakak tuh laki-lakinya lumayan nggak? Laki-laki kalau untuk di sekolah kami di SMA Pertanian itu yang lebih banyaknya pastinya laki-laki kan. Iya kan pertanian ya Kak. Oke.
Kalau di pertanian sendiri itu kan SMK nih. Iya. Jurusannya ada berapa? Kalau di kami kan ada 5 jurusan nih. Kalau SMK pertanian? Kalau di SMK Pertanian itu ada 2 jurusan. Jurusan pertama yaitu jurusan ATP. ATP itu adalah agribisnis tanaman perkebunan. Itu gimana sih Kak jurusannya? Itu Kalau untuk ATP itu bagian menanam, membuat pembenihan, pembibitan gitu loh Kak. Oke. Pokoknya bagian-bagian penanaman. Kalau untuk jurusan yang kedua itu adalah jurusan APHP. APHP itu adalah agribisnis pengolahan hasil dari pertanian. itu berarti kayak lebih mengolah pangan. Memasak gitu Kak. Oh. Kita mengeksplor gitu Iya, Kak. ngerti. Hasil Kalau dari Kakak pertanian. gimana? Kalau saya itu di ATP Kak. Agribisnis tanaman perkebunan. Yang menanam tadi? Iya betul. Oke. Jadi hobi menanam ya Kak? Hobi berkebun. Oke, hobi berkebun untuk penghijauan lah ya, untuk penghijauan. Nah kalau di SMK tuh magangnya gimana Kak? Kalau di SMK 1 kan magangnya di kelas 12 3 bulan. Kalau di SMK 2? Kalau di SMK Pertanian itu di kelas 12 juga, tetapi 6 bulan. 6 bulan sudah termasuk membuat laporan. Itu tuh magangnya di mana nih? Kalau kami kan bisa di bank, di hotel, di bandara. Kalau kami bisa di PT Perkebunan atau di CV Perkebunan Kak. Nah kalau salah satu di Lubuk Linggau ini di Temam, di Mutiara Bonggol. Di Temam ya. Ada nggak yang tempat magangnya tuh jauh dari Linggau? Ada Kak. Keluar kota Linggau? Ada. Untuk magang di luar kota Lubuk Linggau itu di Pagar Alam. Pagar Alam. Jauh ya? Di kebun teh. Oh, kebun teh ya? Kakak mau magang di sana? Pengen. Oke, kalau untuk kakak sendiri, kakak dari hati kecil kakak tuh kakak mau magang di mana nih? Kalau dari hati kecil nih Kak ya, Ica maunya sih magangnya di dekat sini aja Kak, di Mutiara Bonggol, di Temam. Di kesini ya Kak? Pokoknya nggak jauh dari kota Lubuk Linggau, nggak jadi keluarga ya Kak? Iya, pokoknya ya di dekat-dekat sini aja lah Kak. Kalau di mana tadi? Di Curug Pagar Alam. Pagar Alam kok Curug sih? Bentar lupa. Kalau di Pagar Alam itu mereka ngontrak atau gimana? Mereka ada yang ngekos, ada yang pakai mes Kak. Kalau mes kan sudah disiapkan sama PT di Pagar Alam, kebun teh gitu. Kalau ngekos kan mereka bayar per individu, bayar sendiri ya, berarti ya kan. Itu selama 6 bulan tuh itu berarti di Pagar Alam. Iya betul Kak. Wah, enak banget ya. Jadi pengen deh magang sana. Itu tuh maksudnya ngebun teh tuh kita nanam teh atau kita gimana? Kita kalau di kebun teh itu proses pasti diajarkan penanaman, Kak, pembuatan pembibitan teh, juga pengolahan teh. Kan teh itu kan bukan hanya teh biasa Kak, tapi juga diolah menjadi teh hijau. Oh iya. Gitu Kak. Di pengolahan teh hijau. Berarti kalau yang sering dijual-jual tuh kan teh hijau itu tuh emang ada tehnya? Ada Kak. Emang ada teh ya? Kalau bedanya teh biasa sama teh hijau, kalau teh yang sering kita pakai kan itu kan menggunakan pewarna Kak. Kalau teh hijau kan dia emang benar-benar hijau. Maksudnya menggunakan pewarna? Ya itu kan bukan teh itu dijemur Kak. Oh, dijemur. Jadi kayak bedanya kan berwarna coklat gitu kan Kak. Kalau teh hijau kan emang dia seger itu langsung diolah. Oh jadi gitu ya. Kira Jimmy itu diolah semua tapi emang ada khusus tanaman teh hijau, ada teh coklat yang beda. Beda atau sama tanamannya? Beda Kak, beda. Beda jenis ya berarti. Beda benar jenis. berarti. Beda jenis. Untuk teh sendiri itu kandungannya tuh untuk kesehatan bagus nggak Kak? Menurut Kakak di pertanian pembelajaran Kakak tuh? Kalau untuk teh untuk kandungannya wah bagus Kak, bagus. Bagus untuk karena kesehatan. Kan banyak juga manfaatnya untuk tubuh kita gitu Kak. Nah, sayur-sayur menurut Kakak yang paling bagus nih untuk kesehatan itu apa Kak? Apa bagus semua? Bagus semua Kak. Bagus semua ya sayur ya. Untuk saya mah bagus semua. Iya bagus semua, pastinya bagus. Tapi kalau bagi aku yang paling bagus pastinya wortel Kak. Wortel kan bagus kan untuk mata. Iya untuk mata. Betul. Nah untuk hama-hama tuh Kak, hama-hama yang paling mematikan untuk bagi apa tuh petani itu apa Kak? Hama-hama tuh? Hama tikus. Tikus, maksudnya tikus kebun gitu. Tikus kebun Kak. Tikus kebun sama tikus rumah beda kan? Beda Kak. Kalau tikus rumah kecil Kak ya. Yeah. Tapi kalau tikus kebun itu besar Kak. Wow. Besar. Kira-kira besar mana? Segini? Kecil lagi lah. Oh, kecil. Kebesaran ya. Berarti besar ya. Itu tuh mereka tinggal di dalam tanah kan? Mereka tinggal dalam tikus tanah. Oh pernah Jimmy nengok di TikTok kayak gitu kan pernah.
Itu mereka tuh bahaya gimana? Makan tanaman? Mereka memakan akarnya, Kak. Oh, jadi dari dalam tanah ya? Iya, jadi kan itu kan cepet, Kak. Jadi perkembangannya jadi menurun gitu loh, Kak. Jadi kan kita kan semakin lama tanaman tersebut akan layu menguning gitu loh, Kak. Jadi kan itu kan menjadi permasalahan lah bagi petani ataupun bagi siswa-siswa SMK pertanian gitu, Kak. Kira Jimmy tuh hama yang paling berbahaya tuh ya apa tuh? Ulat, tau ulat? Ulat juga, ya. Ulat juga di daun. Itu tuh gimana pencegahannya? Kalau disemprot kan mungkin berbahaya bagi bagi tanamannya. Kalau di SMK pertanian itu bisa menggunakan pestisida alami, Kak. Itu gimana nih? Nah, kita bisa buat sendiri. Di SMK 1 juga kalau misalnya ada tanaman, kalau misalnya mau penyiraman, menggunakan pestisida alami bisa tuh, Kak. Nah, di sini aku ajarin ya, Kak ya. Oke, boleh nih. Bagi ilmu nih. Yang pertama itu kan kita siapin 8 buah daun sirsak. Sirsak, oke. Daun sirsak. Oke, bentar. Teman-teman yang di belakang layar catat ya. Kita mau buat apa pestisida nanti. Di rumah juga catat ya. Segera ambil buku sekarang nih. Oke, lanjut Kak, ayo. Nah, yang pertama itu siapkan 8 lembar daun sirsak. Oke, 8 lembar daun sirsak nih. Tapi kalau mau lebih juga nggak apa-apa, malah lebih bagus. Terus yang kedua, kalau semisal daun sirsak sudah diambil, kita cuci bersih. Supaya getahnya kan nggak tercampur, Kak. Terus yang kedua, kalau semisalnya daun itu sudah bersih, kita rebus daunnya, Kak. Nah, tapi apinya jangan terlalu besar. Jadi sedang-sedang ya. Oke. Kalau sudah lumayan lama, mungkin 10 menit lah, 10 menit rebusnya kan. Kalau semisalnya sudah, nanti yang daun tersebut kita ambil, Kak. Airnya jangan kita buang. Air tersebut yang kita gunakan untuk pestisida alami. Itu hanya bukan sekedar air, kita tambahkan juga rokok itu, Kak, tembakau. Oh, tembakau. Ya, ngerti tembakau. Nah, kita tambahkan 1 sendok teh aja. 1 sendok teh tembakau. Lalu diaduk-aduk. Kalau sudah siap digunakan, nah langsung nanti kalau misalnya ada tanaman kerdil atau daunnya menguning atau hama-hama menempel di tanaman, nah itu bisa, Kak. Bisa disemprot. Itu tuh mengeluarkan bau-bau yang aneh nggak dari air? Enggak, Kak, enggak ya? Enggak. Oh, itu tuh airnya berubah warna atau gimana nanti? Atau tetap bening? Airnya pasti hijau, Kak, karena kan kita kan merebus. Oke. Jadi berubah warna ya. Tapi nggak berbahaya dong bagi tanaman. Enggak, karena kan itu kan alami, beda dengan pestisida kimia. Iya, berarti yang berbahaya tuh pestisida. Pestisida kimia. Bentar susah. Pestisida. Pestisida. Iya. Berarti yang berbahaya tuh pestisida kimia. Betul. Agak susah ya nyebutnya ya. Gak apa-apa, sama-sama belajar. Iya, sama-sama belajar teman-teman. Nah, harapan Kakak untuk teman-teman yang di rumah nih setelah mendapatkan ilmu buat pestisida nih, apa nih harapannya? Harapannya kalau misalnya tadi sudah dicoba, nah kalau semisalnya tanaman teman-teman ada yang rusak ataupun ada layu, daun menguning. Nah, tadi kan Ica sudah kasih tuh tipsnya kan. Nah, kalian boleh tuh cobain. Insya Allah itu pasti langsung ada efeknya terhadap tanaman. Oke, BTW itu tuh dari pestisida alami itu ada efek samping nggak? Gitu? Enggak ada, Kak, karena itu kan alami. Nggak ada efek samping ya? Nggak ada, Kak. Nggak ada efek samping. Untuk Jimmy sering lihat ya di TikTok, di Instagram, di sosial media segala macam kan, itu ada namanya kompos ya. Kompos, oke, kompos. Nah, di pertanian tuh belajar nggak kompos gitu? Mungkin kan teman-teman ada yang suka buat. Malahan kami mengekspor kompos, Kak. Kami membuat kompos. Iya, diekspor kah? Kami kalau semisalnya ada yang pesen, kami langsung membuat gitu, Kak. Karena kami juga ada persiapan untuk pembuatan kompos, karena di belakang sekolah kami itu sudah ada tempat pembuatan kompos, Kak. Wow. Itu komposnya kan ada jenis ya? Apa satu jenis itu? Kompos itu ada satu jenis, Kak. Satu jenis ya? Itu tuh dari sampah-sampah apa? Bahan dapur? Kalau untuk kompos tersendiri, kami menggunakan sayur-sayuran layu, Kak. Sayur-sayuran yang tidak terpakai, daun-daun hijau. Nanti kan itu kan dicampur, Kak. Itu tuh campurnya gimana? Maksudnya di dalam tong ya berkata ya? Ya, di tong. Itu tuh kita taruh sayur-sayur yang layu gitu kan. Itu sayur aja?
Kalau kami tidak menggunakan tong kak, tapi kami membuat lubang tanam. Ya, besar. tanah ya. Lubang tanam. Nanti kami letakkan mulsa di sana. Letakkan mulsa. Mulsa apa? Mulsa itu kayak wadah plastik besar kak. Iya. Bahasa pertanian kak. Bahasa pertanian ya. Oke lanjut kak. Kalau misalnya sudah diletakkan mulsa, nanti lanjut lagi kita olah komposnya kak. Kalau untuk pembuatan kompos tersendiri itu kan kita menggunakan sayur-sayuran, dedaunan hijau, itu dipotong menggunakan mesin. Nah di SMK Pertanian itu sudah ada mesinnya kak, pencacah namanya, mesin pencacah sayur. Jadi kita tidak usah lagi menggunakan mekanik, tuh nggak usah kak. Jadi kita semuanya menggunakan mesin. Itu tuh mesinnya beli atau buat sendiri? Kan biasanya dengar-dengar pertanian pernah buat mesin kayak gitu, gimana itu? Kalau untuk pertanian itu punya sendiri kak, maksudnya buat sendiri. Buat sendiri. Kami inovasi tersendiri lah dari kakak kelas kami itu kan kak. Kami sebagai generasinya ya harus pakai gitu kan kak. Buat sendiri itu kak. Buat sendiri. Wow luar biasa. Besar nggak mesinnya? Lumayan besar kak. Oh buat sendiri ya. Kira Jimmy beli kayak gitu. Ada juga beli, ada juga buat sendiri ya kak. Tapi sering digunakan buat sendiri. Yang beli juga sih pasti. Ya dua-duanya. Untuk mempercepat kerja kita. Bener kak. Nah oke, untuk pembahasan lebih lanjut lagi, kakak ini kan itu dengar-dengar ranking ya di sekolah. Nah itu gimana sih kak menyeimbangkan waktu antara ranking kelas sama prestasi kakak di luar sekolah tuh? Kalau bagi aku untuk menyeimbangkan, pastinya kalau untuk kita kan sebagai pemimpinnya kak ya, pasti banyak tuh organisasi di dalam sekolah gitu kan kak. Kita juga sering ketinggalan pembelajaran, pasti itu kan. Pasti. Nah kalau solusi bagi aku ya mungkin kita samain aja, kayak apa ya, jangan lupa belajar. Kalau misalnya kita ada waktu, kita gunakan waktu kita tuh sebaik mungkin kak. Kalau aku nih kak ya, kalau malam aku belajar, aku kerjain tugas aku, tapi aku nggak semalaman gitu loh kak. Aku juga ada waktu istirahat. Karena kan kita kan ya jangan terlalu fokus dengan apa ya, ngerjain tugas kan nggak baik juga dengan kesehatan kita. Tubuh. Gitu kak. Nah untuk kompos tersendiri tuh Jimin lihat ada yang terbuat dari bahan dapur tuh. Ada ya? Emang ada? Bahan dapur? Ya maksudnya kayak cangkang telur, makanan sisa kayak gitu. Oh ada. Itu emang ada kan? Ada. Berarti bener ya penglihatan Jimin. Takutnya salah nanti. Bener. Oke, untuk kakak tersendiri nih untuk menyeimbangkan waktu itu kan sudah. Nah manajemen waktu kakak tuh gimana? Manajemen waktu? Dari pagi sampai ke pagi lagi tuh gimana sih manajemen waktu kakak? Pasti sibuk nih. Ya pasti sibuk lah ya. Tapi kalau bagi aku kalau untuk manajemen waktu, karena kan kalau di SMK Pertanian itu masuk jam 7.15 kak, pulang jam 3 sore. Sama dong berarti. Jam 3 sore. Jadi kalau misalnya pulang sekolah, jadi kan itu kan pastinya, aduh tugas aku gimana ya kalau misalnya ada event lain gitu kan kak. Nah jadi ya kalau pulang sekolah kita belajar, kita untuk tugas belum dikerjakan, jadi mengerjakan tugas gitu loh kak. Jadi manajemen waktu aku kalau untuk main itu sedikit. Sama, pasti kita sibuk dengan organisasi. Main handphone aja kita tuh seling-seling gitu, curi-curi dari kesibukan tersebut. Bener, kak. Oke, apa tuh tips and trick nih untuk teman-teman yang di rumah? Bagaimana sih cara untuk memimpin organisasi menurut kakak? Kalau tips dan trik menurut aku kak ya, kita itu harus bisa menyeimbangi dan juga jangan lupa dengan kewajiban kita sebagai pelajar. Walaupun kita menjadi pemimpin, walaupun kita menjadi anggota, tetapi pembelajaran itu adalah hal utama untuk diri kita. Jadi kita harus bisa menyeimbangi. Gitu Oke. Kalau kakak kan pertanian nih, kalau di SMK kakak tuh sudah ada gak sih proker yang go green atau gimana segala macam kayak gitu? Untuk proker kakak tersendiri, iya. Program kerja kak ya. Kalau untuk program kerja sebenarnya untuk sekolah tahu gimana nih kak? Untuk sekolah kakak kan kakak ketua OSIS nih. Oke. Untuk program kerja kami akan melanjutkan program kerja yang lama karena kami sebelumnya itu melakukan penghijauan di sekolah kak.
kami juga menanam Kak, menanam hasil dari budidaya kami dan kami jual mengeksplor sendiri. Jadi itu kan untuk tambahan uang kas. Oh iya. Jadi Enak nggak ya? usah. Aku cerita nih Kak ya. Ya, boleh, Jadi kami ini membuat kompos, jadi anggotanya membuat membuat tanaman kayak misalnya kami menanam sayur, pakcoy. Ya, oke. Kakak tahu pakcoy? Tahu. Nah, pakcoy untuk seblak pasti kalau untuk cewek-cewek tahu. Emang enak kok pakcoy itu? Emang enak? Enak Kak, kalau untuk seblak. Tapi Jimmy paling nggak suka sama itu pare nggak sih yang pahit tuh? Benar, Iya pare pare. itu nggak Nen. Mau disambal mau di apa nggak suka banget sama pare. I don't like pare. Iya. Betul. Lanjut Kak cerita tadi. Nah, kan kalau semisalnya kami itu mempunyai program kerja, kami ingin membangun SMK pertanian Kak, agar lebih apa ya? Kan emang SMK pertanian sudah hijau Kak ya, tapi kami ingin menghijaukan lagi. Karena kan emang apa ya? Namanya juga pertanian, pastinya pertanian kan lebih hijau, ya? Hijau gitu loh Kak. Kami juga membuat tanaman gitu loh Kak. Tanaman maksudnya kita buat benihnya, bibitnya. Iya benih. Kami membuat benih kakao, benih karet gitu loh Kak. Kakao tuh kopi ya? Kakao itu coklat Kak. Oh iya. Oh iya lupa. Oh iya. Jadi kalian benih sendiri gitu, buat benihnya. Membuat sendiri kami. Terus ada pesanan orderan dari luar. Kalau misalnya kami nanti membuat poster itu kan, kalau misalnya teman-teman ada yang mau pesen gitu kan, nanti hubungi aja ke kontak kan, nanti kan di poster tersebut kan ada kontak gitu loh Kak, atau enggak hubungi OSIS SMK pertanian gitu. Itu berarti disupport dong oleh sekolah Kak, OSISnya berjualan. Disupport banget Kak. Disupport ya. Jadi kalian tuh emang diperbolehkan untuk jual beli tanaman, kita hasil budidaya kalian sendiri. Nah kalau ada pemasukannya tuh kemana nih? Kalau untuk pemasukannya Kak ya, kalau misalnya masuk itu pasti utamanya dimasukkan ke dalam kas OSIS. Nah yang kedua, kalau misalnya ada lebihnya kan untuk kita bersama-sama menikmati hasilnya ya. Jadi payah kita gitu Kak. Oke, lanjut ke apa tuh pengalaman kakak di OSIS yang paling berat apa Kak? Saat kakak memimpin tuh pengalaman yang paling berat gitu. Membagi waktu. Itu pasti paling berat banget. Kalau misalnya nih Kak ya, kita nih lagi belajar tiba-tiba ada dipanggil Kak. Aduh gimana ya nanti kalau misalnya aku pergi nanti aku nggak ngerti gitu loh Kak. Jadi kayak emang benar-benar kita tuh harus membagi waktu kita gitu. Ya enak ya kalau misalnya gurunya mau diizin, mensupport. Ini ada guru yang bener. Ada guru yang nggak mengizinkan, nggak apa-apa keluar tapi nilainya jelek gitu. Itu kan gimana ya? Down gitu loh Kak yo. Padahal kan kita untuk kemajuan sekolah kita ya kan. Masih kalau ketua OSIS, OSIS itu pasti ngerasain itu semua. Guru yang tidak mensupport. Tapi kan untuk kemajuan loh. Bahkan kita untuk lomba ya, lomba. Nggak apa-apa keluar tapi nilainya jelek. Itu tuh bikin sakit hati kadang kan. Bikin mental down lah. Ada gimana ya? Iya, bingung mau pilih sekolah atau ini. Tapi tetap diutamakan kita, yaitu pembelajaran kita. Benar. Iya, tapi organisasi itu tetap dikeduakan. Tapi penting juga sih organisasi juga, itu. Pengalaman terburuknya sudah tadi yang membagi waktu. Kalau terbaiknya itu pastinya bisa berkumpul bersama teman-teman. Kita juga kan bisa saling mengenal satu sama lain gitu loh Kak. Mendapatkan relasi yang banyak dan juga tentunya pengalaman yang banyak. Iya, itu pasti pengalaman relasi ya. Oke. Nah, kalau untuk Kakak nih bagi teman-teman yang di luar atau cara apa tuh tidak mendengar kata-kata orang yang sering bilang OSIS bagus sekolah, OSIS ini, itu tuh gimana sih Kak? Caranya agar kita nggak sakit hati gitu kan. Pasti sakit hati dong dia omong babu, dia omong turun kebersihan, itu tuh sakit banget. Kan emang kayak kalau misalnya hari Senin tuh kan, kalau misalnya hari Senin kan pastinya yang OSIS kan pastinya ya kita nggak usah disuruh lah, kita buang sampah atau ada yang kotor kita bersihin. Nah ada nih salah satu siswa itu ketemu Ica. Ini nah di samping ini ada sampah loh. Ica cuman kayak tersenyum. Terus Ica bilang gini, padahal kan sampah kan di samping kamu, kenapa nggak kamu ambil? Lah kan kamu OSIS. Jadi kan mereka mikir ya sudah, kita sebagai OSIS tidak mengalah. Jadi mereka dia pergi, Ica langsung memungut sampah tersebut. Jadi kan mereka pikir tuh kalau OSIS nih
babu sekolah, tukang kebersihan, keamanan, sapam kadang. Pernah gak kakak pengalaman Jimmy ya? Jimmy tuh ke kantin ya, pas ini jam sekolah ke kantin nih, di jalan-jalan kantin kan itu kantin tuh kelas BDP, dia kan jalan-jalan tiba-tiba di kelas 10 kan, tiba-tiba ditegur adanya, Kak Jimmy kapan makan gratisnya? Emang Kak Jimmy presiden? Iya itu yang Jimmy pikir. Emangnya aku presiden ya? Jimmy cuma jawab ini, oh ya bentar ya, kakak telepon papa Jimmy dulu. Kan Prabowo papa Jimmy mau tanya. Jadi kan mereka mikir tuh OSIS tuh serba bisa, serba tahu tuh OSIS kayak gitu kan. Padahal kan kita nggak tahu ya kapan makan gratis. Kita juga mau kayak makan gratis. Iyalah. Itu tuh mau marah ada. Tapi kocak pertanyaan mereka tuh. Kok tiba-tiba nanya ke Jimmy makan gratis? Nah, yang paling sering ditanya mereka tuh pasti pulang cepat. Bener Kak. Pulang cepat, kapan libur, itu pasti ditanya. Padahal kita bukan staf gurunya gitu. Iya, Kak. itu. Bukan guru, bukan staf tuh guru marah ditanya, Kak, kapan pulang cepat? Dan juga paling greget itu ya ditanya proker. Proker kan, Kak, kapan ini terlaksanakan? Kak, kapan ini dijalankan? Kita mau ya cepat, tapi kan nggak bisa memaksa lah Kak. Dan juga kan kita ini belum stijab, yang lucunya itu belum stijab. Dukungan orang tua dukungan guru ya. Oke nih, langsung kita ke motivasi nih untuk teman-teman di rumah. Kayaknya waktu kita sudah terbatas ya. Soalnya saudara kita udah mega-mega. Untuk motivasi buat teman-teman, jangan pernah takut mencoba, tetaplah mencoba walaupun terkadang itu bukan kehendak kita, tetapi tetaplah semangat karena masa depan kalian itu sudah ditunggu sama diri kalian sendiri. Oke, jadi yang menentukan masa depan kita itu diri kita sendiri. Oke nih teman-teman, kayaknya semakin lama semakin seru nih pembahasan kita. Jadi nggak ingat waktu lagi nih. Mungkin ini saja podcast kita kali ini. Jangan lupa ya like, komen, share, dan subscribe. Oke, kami berdua, saya Jimmy Juliansa dan saya Ica. Kami pamit undur diri, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.